terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, banyak sekali profesi pekerjaan di dunia ini yang patut diperkenalkan kepada anak-anak usia sekolah. Hal ini telah lama dilakukan oleh relawan yang tergabung dalam Kelas Inspirasi Makassar. Saat ini telah dibuka pendaftaran relawan Kelas Inspirasi Makassar dan akan turun ke sekolah pada Juli mendatang. Berbagi inspirasi kepada anak sekolah, lantas apa yang mendorong mereka meluangkan waktu untuk program-program Kelas Inspirasi? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV Makassar. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Muhammad Zulkifli, pengurus Kelas Inspirasi Makassar. Selamat pagi Zulkifli. Pagi Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Selain Zulkifli, ini juga hadir bersama kita salah satu relawan dari Kelas Inspirasi Makassar, ada Muhammad Ihwan. Kak. Selamat pagi Ihwan. Pagi. Oke, teman-teman salam sehat, dan di episode kali ini kita akan mengenal lebih jauh soal bagaimana Kelas Inspirasi itu hadir di Makassar. Saya ke Zulkifli terlebih dahulu, bisa dijelaskan ini Kelas Inspirasi merupakan program yang seperti apa dan juga di Makassar sebenarnya sejak kapan berdiri? Baik Pak, baik mohon maaf Kak. Sebelumnya Kelas Inspirasi Makassar ini bagian dari program Indonesia Mengajar yang dibentuk itu pada tahun 2012. Nah kemudian hadir di Makassar itu sekitar 2013 dan ini menjadi gerakan bagi para profesional untuk memperkenalkan profesi mereka ke anak sekolah. Jadi tujuannya itu agar anak sekolah, utamanya sekolah dasar itu memiliki cita-cita dan mampu meraih impian mereka, begitu. Berani untuk bercita-cita seperti itu, Kak. Baik, itu kemudian ya yang mendorong lahirnya Kelas Inspirasi ini. Dan di Makassar sendiri ini tadi sudah beberapa tahun terakhir bergerak bersama teman-teman relawan. Program-program yang dijalankan sendiri seperti apa? Untuk program-programnya itu, jadi ada yang namanya, jadi awalnya itu Kelas Inspirasi Makassar membuka open recruitment untuk para panitia, kemudian juga lebih lanjut setelah panitianya terkumpul, mereka akan melakukan survei dan menentukan lokasi-lokasi yang akan dijadikan kegiatan puncak. Nah, kegiatan puncaknya ini disebut dengan Hari Inspirasi. Jadi di situ nanti para profesional akan turun langsung untuk bertemu dengan anak sekolah dasar, berbagi cerita kepada mereka terkait dengan bagaimana mereka bekerja sehari-hari. Baik, ini sangat menarik sekali karena profesional dengan latar belakang yang berbeda, kemudian turun begitu untuk mengajar dan juga menceritakan pengalaman mereka. Saya ke Ihwan. Ihwan sebagai salah satu relawan dari Kelas Inspirasi, bisa diceritakan ini sejak kapan jadi relawan dan apa kemudian yang mendorong Anda ingin begitu bergabung bersama teman-teman di Kelas Inspirasi? Saya jadi relawan itu pas selesai kuliah tahun 2014, sekitar 10 tahun yang lalu. Perjalanannya itu ya luar biasa, ada naik turunnya, menjalani kegiatan. Dan kalau dibilang yang mendasari saya ikut jadi relawan Kelas Inspirasi itu awalnya ingin mencari kegiatan sebenarnya. Tapi makin dijalani terus, oh ternyata untuk berkontribusi nyata di dunia, utamanya di dunia pendidikan ya, ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan gitu. Entah itu profesional, entah itu mahasiswa atau siapapun. Jadi itu yang mendasari, salah satu yang mendasari saya kenapa saya terus ada di Kelas Inspirasi, utamanya Kelas Inspirasi Makassar. Baik, kalau Anda sendiri sehari-hari berprofesi sebagai apa? Kalau saya wirausaha. Sebagai wirausaha, kemudian juga mengajar begitu ya di Kelas Inspirasi? Sebenarnya lebih banyak panitianya sih. Selama ini 10 tahun lebih banyak jadi panitianya. Baik, ini menarik sekali karena merekrut begitu orang-orang dengan berbagai profesi yang berbeda di Makassar. Proses rekrutmennya itu seperti apa, Sur? Jadi untuk proses rekrutmennya itu
eh, untuk saat ini ada kriteria-kriteria yang tentu kami jadikan batasan yang sudah pasti yang berpengalaman, terus juga pada saat hari inspirasi itu bersedia untuk cuti dan ada proses wawancara juga. Jadi seperti itu untuk ininya. Baik, ketika kemudian teman-teman dari kelas inspirasi ini memang hanya fokus membuka kelas-kelas begitu di Makassar, di sekolah-sekolah di Makassar. Biasanya dalam setahun berapa kali mengadakan kelas hari inspirasi? Kalau dalam setahun itu kebiasaannya itu 1 kali 1 tahun, Kak. 1 kali 1 Ya, tahun. 1 Dan kali 1 biasanya tahun. berapa sekolah yang disasar? Kalau untuk sekolahnya itu dari kegiatan sebelumnya itu ada sampai 20 sekolah di setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Baik, 20 sekolah dalam setiap kecamatan yang ada di Kota Makassar. Bagaimana kemudian bentuk kerjasama ataupun juga komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah? Karena kan bisa dibilang ini menyasar langsung sekolah-sekolahnya. Kalau bentuk komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah, tentu kami tetap berkomunikasi kepada mereka, utamanya di Dinas Pendidikan. Kemudian selain itu untuk memperoleh izin kegiatan, dan itu akan menjadi modal kami untuk melakukan kegiatan di sekolah-sekolah yang sudah terpilih, begitu, Kak. Baik, kalau berbicara terkait dengan relawan begitu yang turun ke lapangan, melihat langsung, bertemu langsung dengan adik-adik, biasanya teman-teman relawan di kelas inspirasi nilai-nilai apa sih yang dijunjung tinggi dan juga dibawa yang ingin ditanamkan kepada adik-adik? Baik, Kak, menarik sekali soal tentang nilai. Jadi kelas inspirasi Makassar itu bukan hanya tentang mengajar profesi sebenarnya, lebih menjelaskan tentang nilai. Kalau di kelas inspirasi itu ada 4 nilai yang ditanamkan: kejujuran, kerja keras, kemandirian, dan pantang menyerah. Tapi jika profesional memiliki nilai lain, semisal konsisten, komitmen, itu bisa dijelaskan kepada anak-anak. Yang harapannya adalah, kan di sekolah itu bukan cuma biasanya ada 6 profesi. Bisa jadi anak-anak yang dijelaskan tentang profesi itu tidak mengikuti atau tidak menjalani nanti profesi yang ada yang datang, profesi lain misalkan. Tapi nilai-nilai yang ditanamkan itu bisa menjadi pondasi mereka gitu. Jadi apapun profesi mereka, nilai-nilai itu nanti yang kuat. Itu sebenarnya yang jadi tujuannya KI, tujuan utamanya KI. Jadi bukan hanya sekedar mengajar profesi. Baik, jadi menarik sekali karena ada banyak nilai-nilai kebaikan juga yang ditanamkan untuk adik-adik dengan berbagai latar belakang profesi yang berbeda. Muaranya adalah untuk kemajuan pendidikan kita juga ya di Indonesia. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu, saudara. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara, dalam Sapa Sulsel. Kita kembali akan berbincang bersama teman-teman relawan dari kelas Inspirasi Makassar. Di segmen sebelumnya sempat diceritakan nih bagaimana kemudian nilai-nilai yang ditanamkan khususnya untuk adik-adik yang ikut dalam kelas Inspirasi. Teman-teman, ketika selama beberapa tahun terakhir begitu sudah aktif sebagai relawan, datang ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar, Anda melihat respon mereka saat Hari Inspirasi itu seperti apa? Saya kesel dulu. Ini sebelumnya Kak, saya ini pendatang di Makassar. Jadi sebelumnya saya sudah pernah ikut kelas Inspirasi tapi di kota lain. Dan pada saat datang di sini saya rasa antusias anak-anak sekolah yang mengikuti kegiatan kelas Inspirasi itu sangat antusias sekali mereka mengikuti kegiatan ini, karena sebelumnya mungkin nuansa yang diberikan atau ditawarkan pada lingkungan sekolah itu kan berbeda. Ketika kami datang dengan berbagai macam profesi, kemudian dengan atribut yang mereka bawa, ini anak-anak semangat sekali dan sangat senang untuk ikut kegiatan kelas Inspirasi. Baik, apalagi kalau anak sekolah, khususnya sekolah dasar, kalau lihat bawa atribut, perlengkapan, alat peraga dan lain-lain, itu lebih penasaran dan semangat juga ya. Saya kemudian ke Ikhwan. Ikhwan, Anda melihatnya sebagai seorang relawan di kelas Inspirasi yang sudah 10 tahun terakhir begitu aktif di bidang ini, Anda melihat apakah memang anak-anak di Makassar sudah cukup banyak mengenal beragam profesi yang ada di dunia, atau sebenarnya masih seputar dokter, guru, polisi yang mereka kenal, atau seperti apa Anda lihat? Kalau dari sisi data yang kita biasa kumpulkan, anak-anak itu, karena ini kan juga menariknya karena kelas Inspirasi itu menyasar sekolah-sekolah marginal dalam tanda kutip, yang mungkin 70% orang tuanya ya pekerjaannya kayak tukang batu, nelayan, tukang beca misalnya kayak gitu. Dan kondisinya pada saat 2014 itu akan berbeda dengan kondisinya di tahun 2024. Karena 2014 itu mungkin sudah yang kelas 1 sudah lulus semua, ya kan. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik karena dari dulu yang saya dapatkan itu berbagai macam datanya adalah kondisi para anak-anak itu sampai pilot yang menerbangkan pesawat terbang pun mereka tidak tahu. Sampai pada saat itu ada satu kejadian, pilotnya sendiri yang dijadikan relawan pengajar di situ. Ditanya siapa kira-kira yang menerbangkan pesawat. Ini supir, ada supirnya begitu. Ternyata saya yang ditampilkan pada saat itu. Jadi ini menarik karena memang ada sesuatu yang anak-anak itu perlu tahu. Oh, ternyata bidang-bidang profesi yang bisa mereka lakukan itu tidak hanya sekedar menjadi polisi, tentara, dokter. Banyak. Bahkan saya pun kaget ternyata ada profesi namanya air traffic control yang mengontrol lalu lintas udara. Saya sendiri juga baru tahu seperti itu. Oh, ternyata ada profesi-profesi unik yang bisa dijalankan loh. Bukan hanya sekedar yang biasa kita lihat. Baik, kelas Inspirasi memberikan inspirasi bagi anak-anak untuk mengenal lebih luas lagi tentang dunia pekerjaan. Kemudian dari Ikhwan sendiri bisa diceritakan pengalaman yang paling berkesan bagi Anda ketika menjadi relawan di kelas Inspirasi itu di mana? Pertama kali ikut kelas Inspirasi. Jadi awalnya menjalankan panitia, ada masa-masa bosan, ini kok kenapa kayak tidak ada rapat lagi, kita mau lakuin apa. Tapi pada saat pertama kali mengikuti hari H kelas Inspirasi, saya kaget ternyata ekspektasi saya ini kegiatan ya biasa-biasa sekali, tapi pada saat hari H itu anak-anak datang berbondong-bondong, padahal saya ini cuma panitia dimintai tanda tangan juga. Dikira saya yang profesionalnya. Oh, pada saat itu saya bilang bukan, ini profesionalnya segala macam. Rasa antusias anak-anak pada saat hari H itu yang bisa dikatakan untuk sebagai panitia itu adalah bayaran yang tidak ternilai sebenarnya. Kita bekerja selama 3 bulan dengan effort yang luar biasa dan tidak ada bayaran, itu keunikannya, itu kan karena relawan. Tapi pada saat bertemu dengan anak-anak, melihat senyumnya, melihat tertawanya mereka, bahagianya mereka, itu adalah bayaran yang luar biasa bagi kami. Baik, saya kemudian ke Zulkifli. Zulkifli mendengar tadi cerita dari Ikhwan terkait dengan pengalaman paling berkesan begitu selama di lapangan. Ini kan bisa dibilang tenaga profesional yang diminta untuk mengajar begitu. Dari kelas Inspirasi sendiri, apakah memang ada standar khusus begitu yang harus diterapkan ketika kemudian tenaga-tenaga profesional ini turun untuk mengajar di lapangan? Kalau standar khusus, kalau dari
Saya rasa tidak ada standar khusus yang diterapkan. Dalam arti siapa saja yang termasuk yang Jadi standar khusus yang diterapkan itu pada dasarnya tidak ada, Kak. Siapa saja yang sudah memiliki pekerjaan, kemudian ingin berkontribusi, memberikan pengalamannya kepada anak-anak sekolah dasar, itu boleh bergabung di kami. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk bagi mereka yang sudah punya pekerjaan, itu turut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi secara tidak langsung mereka juga berkontribusi untuk mewujudkan salah satu cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri melalui berbagi cerita, berbagi pengalaman. Itu kan menjadi bibit bagi anak-anak untuk membangun cita-cita mereka ke depannya mau menjadi seperti apa. Dengan nilai yang tadi disampaikan Kak Ihwan itu yang menjadi batu loncatan mereka ke depan, seperti itu, Kak. Baik, sejauh ini profesi-profesi apa saja kemudian yang unik-unik begitu yang sudah ikut di dalam menjadi fasilitator di kelas inspirasi? Kalau sejauh ini yang tergabung di kepanitiaan itu sudah berbagai macam, Kak. Tapi lebih dominan itu mahasiswa. Jadi mahasiswa saya lihat rasa kerelawanan mereka itu tumbuh dan lebih banyak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, kerelawanan seperti itu. Kak. Baik, jadi ketika kemudian hari inspirasi sudah ditetapkan begini, jadi teman-teman dari kelas inspirasi ini men-take over semua kelas atau seperti apa sebenarnya sistemnya? Kalau sistemnya itu sendiri, jadi kami datang itu di pagi hari, mengikuti jadwal sekolah, mengikuti upacara, karena nanti ini jatuhnya pada hari Senin, jadi para panitia dan inspirator, kami sebutnya inspirator, ini akan mengikuti upacara. Terus setelah itu semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 akan dimasuki oleh para profesional. Jadi mereka akan menceritakan profesi mereka di situ, Kak. Baik, menarik sekali. Dan beberapa waktu terakhir ini saudara, teman-teman dari kelas inspirasi juga membuka open recruitment bagi para relawan yang ingin join di hari inspirasi dari kelas inspirasi Makassar. Kita akan tanya lebih detail terkait dengan bagaimana sebenarnya sistem open recruitment-nya. Kami akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Susah. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan.
Terima kasih Anda masih bersama kami saudara dalam Sapa Sulsel di mana kelas inspirasi saat ini khususnya di Kota Makassar membuka kesempatan bagi teman-teman pemirsa di rumah apapun latar belakang profesi Anda untuk bergabung bersama kelas inspirasi menjadi relawan memberikan inspirasi khususnya anak-anak yang di sekolah dasar Kota Makassar. Nah, untuk membahas lebih jauh, lebih detail, kita kembali berbincang bersama dengan teman-teman dari kelas inspirasi Makassar. Rencana ini beberapa waktu terakhir ini sudah open recruitment dan apa sih sebenarnya kriteria khusus begitu bagi teman-teman relawan yang ingin bergabung di kelas inspirasi? Untuk kriteria khusus tentu bagi karena yang untuk open recruitment ini kami buka dua, ada yang untuk inspirator, ada yang untuk dokumentator. Bagi yang inspirator itu sendiri tentu yang sudah berprofesional, kemudian berpengalaman di bidangnya, terus bersedia untuk cuti pada saat hari inspirasi, kemudian bersedia mengikuti briefing, dan yang terakhir itu bebas kepentingan. Nah, bebas kepentingan bebas dalam kepentingan. artian seperti apa? Dalam artian tidak memanfaatkan kegiatan ini untuk apakah misalnya gitu, seperti itu Kak. Baik, kalau dari Ikhwan sendiri, selama jadi relawan 10 tahun begitu, apa kemudian penilaian paling penting bagi teman-teman relawan yang ingin mendaftar di kelas inspirasi ini? Kalau di kelas inspirasi itu ada sebenarnya 7 sikap dasar yang perlu siapapun yang mengikuti kelas inspirasi. 7 sikap dasar itu yang pertama adalah dia sukarela, yang kedua bebas kepentingan, tidak ada embel-embel perusahaan dibawa. Yang ketiga itu tanpa biaya, jadi tidak dibayar, siap belajar, siap bersilaturahmi, turun tangan langsung. Nah ini paling penting, turun tangan langsung. Jadi ketika ada profesional, misalkan kayak bidan mau membawa temannya gitu, pada saat hari H saya tidak bisa, temanku yang gantikan itu tidak boleh. Yang ke-7 itu ya ikhlas, tulus mengerjakan ini semua. Jadi yang paling ditekankan sebenarnya kalau di kelas inspirasi itu adalah salah satunya itu tidak membawa embel-embel perusahaan. Betul-betul saya datang ke sana adalah profesi. Bukan dari siapa, dari mananya, tapi dari apa profesi saya yang mau saya ceritakan. Baik, seperti ketika itu. Kemudian open recruitment ini berlangsung, apakah nanti biasanya ada relawan yang mendaftar kemudian tidak lolos, itu biasanya karena apa? Kalau dari teman-teman rekrutmen ya itu karena esainya. Jadi ini memang ada esai yang diketik. Jadi mungkin esainya kurang, nilainya kurang atau kurang memberikan inspirasi. Ini kok kayaknya ada cenderung-cenderungnya mau ada kepentingannya. Itu ada semua penilaiannya dari teman-teman rekrutmen. Setelah itu dihitung. Jadi kita memang betul-betul mencari sebanyak-banyaknya pendaftar karena mungkin cuma 10 atau 20% yang lolos gitu. Ya betul-betul diseleksi. Baik, setiap tahunnya Anda melihat seperti apa antusiasme teman-teman yang ada di Makassar untuk ikut menjadi relawan? Kalau dibilang antusiasme, alhamdulillah kalau saya lihat kelas inspirasi itu antusiasme. Cuma perbedaannya adalah pada saat 2014 itu kan masih Makassar yang menjalankan kegiatan ini. Sekarang itu sudah tersebar di mana-mana, ada di Maros, Toraja dan lain sebagainya. Itu biasa, antusiasmenya masih sama, tapi kesebaran dari profesionalnya itu yang tersebar di mana-mana. Itu yang menjadi perbedaan dari yang dulu. Tapi saya rasa antusiasmenya masih sama. Baik, biasanya teman-teman relawan begitu yang ingin ikut dalam kelas inspirasi ini, apa sih sebenarnya motivasi atau dorongan mereka untuk ikut? Anda lihat dari esai atau mungkin dari tanggapan yang mereka berikan kepada teman-teman di kelas inspirasi? Kalau dilihat dari apa yang mereka bawa ya, mereka itu sebenarnya sederhana, mau berbagi, mau berkontribusi nyata, utamanya di dunia pendidikan yang selama ini hektik dengan dunia-dunia kantor. Oh ternyata saya baru sadar ternyata di sebelah saya, di sebelah kantor saya ada sekolah dasar marginal yang ternyata biar hal-hal sedetil ini mereka belum paham. Ya di situ itu saya rasa membangkitkan motivasi mereka untuk ikut ini kegiatan kelas inspirasi. Intinya memang mau berkontribusi nyata lah di dunia pendidikan.
Baik, apapun dan itu. teman-teman di kelas inspirasi juga membuka kesempatan itu ya bagi teman-teman yang memang punya niat untuk bisa berkontribusi, bergerak bareng untuk bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak. Saya kemudian ke Zulkifli. Biasanya setiap tahun itu ada berapa banyak relawan yang turun? Kalau berdasarkan data yang kami pegang itu sampai dengan saat ini sudah ada 108, ada 108 relawan pengajar yang mendaftar, yang mengikuti kegiatan kelas inspirasi. Nanti ada batasan tidak? Tentu kami tidak membatasi. Jadi kalau misalnya ada seperti yang dijelaskan tadi Kak Iwan, kalau misalnya mereka sudah mendaftar dan terpenuhi tadi kriterianya, syarat-syaratnya, dan itu ke depan akan kami loloskan seperti itu, Kak. Baik, untuk teman-teman yang turun mengajar begitu di sekolah-sekolah, apakah juga ada batasan harus sekian orang di sekolah ini atau seperti apa sistemnya? Tentu kami melihat dari kondisi sekolah itu sendiri, bagaimana kondisi siswanya, bagaimana kondisi lingkungan sekolahnya, dan itu menjadi panduan bagi kami untuk menempatkan beberapa inspirator yang ada di sekolah. Seperti itu. Baik, selanjutnya bisa berikan ajakan juga untuk pemirsa di rumah untuk tidak melewatkan open recruitment dari kelas inspirasi ini. Bagi para profesional dan juga yang memiliki minat di bidang dokumentator, mari bergabung bersama kami untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, dan silahkan mengunjungi link yang ada di bio Instagram Kelas Inspirasi Makassar untuk mengikuti proses pendaftarannya. Kami tunggu. Baik, selanjutnya nih untuk Ikhwan, saya ke Ikhwan sebagai relawan, apa kemudian harapan Anda dari setiap gerakan yang teman-teman kelas inspirasi lakukan, harapan ke depannya seperti apa? Kalau dibilang harapan ke depan ya Kak, harapan besar saya adalah kelas inspirasi ini bukan cuma kegiatan mengajar, itu yang pertama, bukan cuma kita bersenang-senang, tapi tujuan utamanya dari kelas inspirasi ini adalah bagaimana kita semua mengumpulkan para relawan-relawan, para profesional, panitia, dokumentator itu yang mau terlibat, dan setelah hari mereka ketemu, mereka berkenalan, ada lagi kegiatan-kegiatan baru setelah itu. Jadi bukan hanya tentang kelas inspirasinya, tapi mungkin dari beberapa panitia bikin gerakan lagi. Itu sebenarnya jadi tujuan utama, Kak. Jadi bukan hanya sekedar menjalani hari H yang akan dilakukan nanti tanggal 22 Juli. Baik, Jadi gerakan bergerak bareng, kolaborasi bareng Betul, untuk bisa berkontribusi ya untuk kemajuan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih teman-teman dari kelas inspirasi, sukses untuk kegiatannya nanti di Hari Inspirasi. Semoga bisa terus menginspirasi adik-adik kita di Makassar untuk berani bermimpi setinggi mungkin. Terima kasih Ikhwan, terima kasih Zulkifli. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.